Oh iya, berarti kebiasaan baik itu semuanya di situ ada 24 jam ya Ustaz ya? Sholatnya, ngajinya, hafalannya, belajarnya pun juga berarti udah rapi di situ ya. Let's play podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat Mutiara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Indi Ika Saputri dalam acara BBB. Bukan bincang biasa karena perbincangan kita selalu luar biasa. Pandemi sudah dan sedang kita alami kurang lebih 8 bulan ini. Sebuah keniscayaan adalah bentuk adaptasi. Dampaknya pada semua tatanan kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Ustadzah Anissa Yuniar Pratiwi. Beliau adalah Ustadzah guru kelas 2 di SDIT Plus Mutiara Umat Bojong. Assalamualaikum Ustadzah Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadzah? Sehat ya Us ya? Tambah makmur, tambah subur, tambah putih juga karena di rumah aja gitu ya Ustadzah. Nah Ustadzah, perbincangan kita kali ini terkait pembelajaran efektif di tengah pandemi Ustadzah. Bisa Ustadzah ceritakan kira-kira bagaimana sih pengalamannya Ustadzah Anissa tetap harus mengajar tapi tidak ada anak-anaknya harus tetap di rumah aja demi keselamatan bersama nih Ustadzah. Boleh diceritakan Ustadzah Anissa, monggo. Ya, baik. Seperti yang kita tahu ya Ustadzah bahwa saat ini pandemi COVID-19 menyebabkan anak-anak belajar di rumah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mas Menteri dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penanganan COVID-19, terutama di poin yang kedua, menyampaikan bahwa pembelajaran sekarang ini dilaksanakan secara daring namun harus tetap bermakna. Dan daring tapi bermakna. Betul, dengan surat edaran itu akan berdampak pula pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SDIT Mutiara Umat itu sendiri, terutama bagi kelas saya juga termasuk ya kelas 2 SDIT Plus Mutiara Umat. Jadi pembelajaran tidak lagi dilaksanakan tatap muka di sekolah bareng-bareng, namun dilaksanakan di rumah masing-masing dengan kegiatan pembelajaran daring, memanfaatkan IT tentunya seperti itu. Nah strategi apa sih yang Ustadzah lakukan untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemi ini Ustadzah? Ya baik. Saya akan memberikan informasi ya, untuk SDIT Plus Mutiara Umat ini kita punya strategi Ustazah dalam kegiatan pembelajaran daring ini supaya pembelajaran tetap bermakna. SDIT punya strategi yang namanya pakai masker. Masker ya, sesuai nih dengan pandemi ini ya, tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah ini SDIT punya strategi masker bisa dijelaskan? Punya arti, kirain cuma masker biasa Ustadzah. Oke. Masker itu ada berapa huruf coba? Ada MASKER 6 Ustadzah. Oke. Hurufnya itu punya makna sendiri. Punya makna kayak tadi ya, Mas Menteri pembelajarannya bermakna. Oke, ini strateginya juga bermakna. Oke. Bermakna. Masker M berarti Ustadzah yang pertama dari M. M itu artinya memberdayakan. Memberdayakan, yang diberdayakan apa Ustadzah kira-kira? Memberdayakan itu artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita memberdayakan baik itu sarana prasarana, kemudian lingkungannya, kemudian siswanya juga, kemudian orang tuanya juga. Maksudnya kita mulai dari yang pertama ya, dari sarana prasarana. Dari sarana prasarana ini seperti yang kita tahu di sekolah SDIT Plus Mutiara Umat ini, alhamdulillah sarana prasarananya sudah memenuhi, sudah menunjang kegiatan pembelajaran daring, misalkan dengan adanya wifi, pasti itu wajib ya Ustadzah ya. Laptop, kemudian handphone. Nah kita bisa memperdayakan secara maksimal fasilitas sarana prasarana yang ada di dalam sekolah. Harus benar-benar ya dioptimalkan. Itu strategi dari kami. Itu yang sarana prasarana yang kemudian yang kedua ada lingkungannya juga. Lingkungan dalam hari ini yaitu lingkungan rumah. Jadi kita menerapkan strategi bahwa kalau misalkan anak belajar dari rumah, berarti apa yang ada di rumah itu kita manfaatkan untuk anak belajar. Contohnya misalkan dalam tema itu pastilah ada yang namanya materi-materi kegiatan bersama orang tua, materi tentang belajar bagaimana mengenali lingkungan. Nah, itu kita manfaatkan secara maksimal supaya pembelajaran dapat mencapai kompetensi dasar yang diajarkan. Itu tadi yang sarana prasarana, terus lingkungan dan siswa. Kita juga memberdayakan siswa dan orang tua. Jadi benar-benar yang namanya kita harus
komunikasi bareng bersama siswa dan orang tua supaya pembelajaran daring akan tetap berjalan dengan optimal. Oke, berarti harus ada kerjasama yang baik ya Ustazah ya, di Betul. antara gurunya, siswanya, dan juga orang tuanya. Oke, terus tadi M, memperdayakan ya. Betul, M. Yang kedua berarti A Ustazah. Coba yang A itu apa Ustazah berarti? A itu artinya aplikasikan. Aplikasikan. Setelah Betul. tadi diperdayakan, sekarang diaplikasikan. Betul. Yang diaplikasikan apanya Nah, Ustazah? ini dia yang diaplikasikan adalah model, media atau metode pembelajaran yang dapat kita gunakan saat pembelajaran daring sekarang ini Ustazah. Seperti yang kita tahu ya bahwa pembelajaran daring artinya kita memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi dan komunikasi TIK itu kan. TIK-nya. Kita harus benar-benar mengaplikasikannya dengan cara apa? Misalkan kalau dari kami ini SCIT memanfaatkan yang namanya channel YouTube. Channel YouTube-nya ada kemudian berarti ya. Betul, ada platform Google Classroom. Classroom-nya Kemudian juga kami jalan. juga memanfaatkan yang namanya video call. Jadi Video call tergantung kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi di STIT sendiri itu ada yang namanya pembelajaran daring dan luring. Mungkin nanti kita bisa bahas Oh lebih iya, dalam lagi luring ya nanti ya. Oke, itu buat catatan saya nih. Betul. Nah, dalam metode ini kita sesuaikan. Misalkan pembelajaran daring itu kita mengaplikasikannya metode mau model apa, mau metode apa, begitupun juga saat luring, begitu. Oke, Berarti M, A, S. Sekarang S artinya semangat. Semangat, harus semangat ya Ustazah Betul. dimanapun gitu ya. Belajar mau dari rumah, di sekolah, tetap harus semangat nih. Oke, S. Maksudnya S-nya itu apa sudah? Semangatnya yang bagaimana sih harusnya kita? Iya, begini. Semangat itu artinya bahwa seperti yang kita tahu ya, bahwa COVID-19 ini sudah melanda berbulan-bulan Ya, saja. hampir 8 bulan lebih ya Ustazah ya. Dimana anak-anak sudah tidak ketemu lagi dengan teman-teman. Nggak ketemu boleh, lagi memang dengan nggak boleh. ustazahnya. Ya, yang cantik ini. Itu akhirnya kita punya strategi supaya anak-anak tetap semangat dalam belajar di rumah meskipun nggak ketemu ustazah-ustazahnya, nggak ketemu teman-temannya, anak tetap semangat untuk belajar dari rumah. Itu yang Oke. paling penting sih strategi. Semangat Kalau ya. nggak ada semangat nggak bisa. Dia nggak belajar, bisa, kan? malah susah ada ngapa-ngapain di rumah aja nonton TV udah. Oke, itu M A S. Sekarang K. Nah, Ye, K itu artinya kenali. Kenali, yang dikenali apa? Kok sudah kan udah kenal nih pas sama ustazahnya. Ya, maksudnya. Yang dikenali apa ustazah berarti? Baik, kenali ini itu misalkan kita mengenali yang namanya potensi yang Oke, pertama. potensi. Pertama, mengenali potensi. Yang kedua, mengenali kelebihan kekurangan. Oke, potensi, Kelebihan kelebihan kekurangan kekurangan. pembelajaran. Oke. Masuk di sini itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kenali halangan dan hambatan. Oke. Kemudian dari penjelasan tiga itu yang pertama ya, Ustazah. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, kenali potensi. Potensi dalam hal ini yaitu potensi dari siswa. Oh, dari Seperti siswanya. yang, pada saat kegiatan pembelajaran tatap muka, Bisa ya, kita Ustazah, bisa ya? lah, oke, ketemu dengan siswa. Oh, anak ini punya potensi Iya, ini, di bisa bidang kita ini, kembangkan dengan ya, baik. oke. Saat daring pun sebenarnya bisa. Bisa. Itu menjadi semangat kita ustadz-ustadzahnya supaya bisa tetap mengenali potensi anak dan bisa mengembangkannya dengan baik. Itu strategi kami tadi yang potensi ya. Oke, yang Kemudian kedua. tentang kelebihan kekurangan. Nah, kelebihan kekurangan ini berkaitan dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi, misalkan pada saat pembelajaran daring kita melakukan evaluasi. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, pembelajaran apa yang masih belum, begitupun juga halangan dan hambatannya. Supaya kegiatan pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring maupun luring yang nanti saya akan jelaskan Oke, bentuknya nanti. seperti apa, tapi tetap mampu untuk secara optimal siswa untuk belajar dan kompetensi dasar semuanya dapat tercapai secara optimal. Oke. Gitu. Apa tadi? M A S K. Sekarang E berarti sudah E. E itu artinya elaborasi. Elaborasi kerjasama ini pasti harus ya Ustazah ya. Itu yang paling penting Ustazah, elaborasi kerjasama. Kerjasama dalam hal ini yaitu kerjasama antara kita sebagai ustazah dengan guru, dengan orang tua Orang dan tua, siswa siswanya. tentunya. Nah, jadi tiga itu ya. jadi seperti yang kita tahu ya bahwa siswa kan pasti selama hampir 24 jam ya di rumah. Iya, di rumah. Ketemunya ya kalau enggak Orang tuanya pokoknya orang di rumah gitu ya. Iya, orang tuanya Lingkungan kan. rumahnya. Kita sebagai ustazahnya supaya tahu bagaimana sih pencapaian anak. Nah, kita melakukan kolaborasi dengan cara kerjasama. Kerjasama. Iya, kerjasama dengan cara komunikasi dengan orang tua. Bagaimana keadaan siswa, kemudian apa hambatannya saat belajar. Itu kita tingkatkan seperti itu strateginya. Kemudian Yang terakhir Ustazah R nih, Mas R. Nah, R itu artinya rayakan. Rayakan itu artinya misalkan nih dalam kegiatan pembelajaran baik itu daring maupun luring, anak-anak mencapai suatu pencapaian. Yeah. Contoh misalkan nih hafalan surat.
Nah, dari ustadz-ustadzahnya kami buat sebuah reward. Oh, reward atau gitu ya. perayaan supaya anak tetap semangat untuk Iya, belajar, ya kan? biasanya gitu ya Ustaz. Iya. Anak kan suka sekali nih Iya. yang reward nih. Nah, dengan adanya reward ini, entah itu baik berupa lisan, baik itu berupa benda, mungkin tidak dilihat dari harganya ya Iya. Ustaz ya, tapi dengan adanya reward ini Nambah kami semangat merasa ya. anak-anak tuh merasa aku harus bisa Iya. gitu. Nah, itu strategi yang kami gunakan. Tadi strateginya nih dari SD itu Saudara Rawat Bojong ada masker, oke. Pasti Ustazah ketika Ustazah harus melakukan pembelajaran lewat daring itu kan pasti ada kendalanya Ustazah. Kira-kira bisa dijelaskan Ustazah kendalanya itu apa sih Ustazah? Iya, baik. Untuk pembelajaran dari ini adalah pembelajaran yang baru ya bagi Iya. kami ya, terutama di SDIT Plus Mutiara Umat ini. Kalau awalnya kan kita pembelajaran normal biasa di Langsung rumah kan, ketemu di rumah di anak-anak. sekolah maksudnya kan di sekolah. Di sekolah pun pasti ada hambatannya, apalagi pembelajaran daring yang baru kita laksanakan. Banyak sekali hambatan yang kami rasakan. Baik itu sarana prasarananya, baik itu dari siswanya, baik itu dari orang tuanya. Oke, kira-kira apa Ustazah dijelasin Ustazah? Baik. Dari Untuk sarpasnya. dari sarana prasarananya, untuk hambatannya mungkin memang dari SDIT sudah menunjang ya untuk sarana prasarananya, baik itu pakai wifi, kemudian bisa kita manfaatkan dengan baik. Maksimalkan ya, ada Ustazah, komputer, ya. ada laptop, kemudian ada handphone. Namun kadang hambatan yang saya alami, yang teman-teman pun ustazah alami itu, misalkan kita mau upload nih ustazah, Iya. sudah buat video, oke baik kita sudah acting, Iya. mengajar Jadi YouTuber terus pokoknya artis terus nih. seperti artis seperti Iya. itu. Nah, pada saat mau upload di channel YouTube, misalkan kita punya channel YouTube nih teman-teman, namanya SDIT Plus Mutiara Umat. Nah, di situ pada saat kita mau upload, kadang jaringan Sinyalnya. wifi tidak mendukung ustazah, sehingga menyebabkan videonya tuh nggak bisa terkirim. Lama gitu ya hambatannya itu ya. Jadi sinyal itu sangat benar-benar menunjang sekali kegiatan Iya, belajar daring kan. penting. Akhirnya kalau lagi gak ada gangguan ya berarti Lancar pembelajaran- gitu kalau ya. pasti ada gangguan kan. Akhirnya ya sudah, itu sih hambatan yang saya rasakan. Yang dari dan teman-teman Sarpras itu ya. rasakan. Oke, yang kedua dari peserta didiknya Ustazah, kira-kira bagaimana sih ketika pembelajarannya lewat daring? Nah, Bosan nih Ustazah videonya ini terus ketemunya ini terus. betul, pembelajaran daring itu benar-benar menyebabkan kebosanan. Mungkin awal-awal Semangat mungkin ya. semangat, wah Ustazahnya. video bisa nonton video nggak harus ke sekolah. Iya. Mungkin awal-awal semangat ya, tapi setelah beberapa bulan akhir-akhir ini nih, karena sudah terlalu lama pembelajaran daring, akhirnya anak-anak merasa bosan. Betul seperti yang Bosan. tadi Ustazah bilang, anak-anak merasa aku pengen ketemu teman-teman gitu. Jadi pembelajaran hanya melewat video, materinya pun kan hanya Iya, sekilas video. saja kan, tidak bisa yang full pembelajaran. Akhirnya anak-anak pasti bosan, merasa bosan seperti itu. Itu sih kendalanya. Bosan nih itu ya Ustazah ya. Bosan. Oke, terus solusinya Ustazah, kalau anak-anak bosan kira-kira durasinya terlalu lama, jadi ini pasti kan tugasnya di akhir nih ya, jadi aku lihatnya tugasnya aja yang akhir, materinya biarin, aku nggak usah lihat, nggak penting gitu ya mungkin. Terus solusinya nih dari Ustazah sendiri kira-kira gimana sih? Nah, alhamdulillahnya nih Ustazah sedikit cerita ya, dari awal adanya pandemi COVID-19 ini, Pekalongan kan tadinya zona merah nih Ustazah, akhirnya pembelajaran secara daring dan dilakukan dengan penyampaian video pembelajaran, Yeah. kemudian diskusi melalui forum WhatsApp gitu. Namun alhamdulillahnya pada saat akhir-akhir ini setelah siswa sudah mulai merasa bosan, akhirnya Pekalongan sudah berubah zonanya. Zonanya berubah. Zonanya jadi orange, Berarti boleh gitu ya? Jadi akhirnya kami dari SDIT diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring. Oke, Luring luring. dalam hal ini itu bukan berarti ke sekolah Ustazah. Oh, bukan. Ya, namun kami yang datang ke rumah anak-anak. Oh, Ustazahnya yang Betul, benar jadi anak kami gitu ya. itu melakukan pengelompokan anak-anak yang rumahnya dekat-dekat. Kami Hmm. jadikan satu, namun tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Nah, pada saat itu kami melakukan kegiatan pembelajaran. Memang tidak lama, karena kita juga tidak boleh Ya, dibatasi lama-lama. ya, Ustazah, Betul. waktunya ya. Kami dibatasi waktu. Namun dengan adanya pembelajaran luring itu menyebabkan anak-anak menjadi lebih semangat. Jadi sebenarnya nggak cuma luring sih, Ustazah, masih menggunakan daring juga. Jadi daring dan luring, blended learning lah. blended seperti learning. itu. Kalau Oke. zaman sekarang namanya blended learning gitu lah Oke. istilahnya. Nah, dengan adanya blended learning ini, anak-anak juga merasa bosan Ustazah. Kamu bosan juga ternyata. Betul. Jadi meskipun sudah daring, sudah luring, anak-anak juga tetap merasa bosan. Akhirnya kami juga menciptakan sebuah strategi gimana caranya biar nggak bosan. Apa Ustazah Salah satunya strateginya? dengan membuat LK. Oh, LK. Betul. LK ini adalah sebuah lembar kerja yang digunakan untuk anak-anak melakukan kegiatan belajar dengan bermain di rumah. Oh, LK-nya tuh bermain di rumah Iya, Ustazah. jadi misalkan gini Ustazah.
lembar kerja misalkan tema apa ya? Kelas 2 ke tema apa? Ya, misalkan ini ada tema kegiatanku sehari-hari. Nah, anak-anak kami sediakan sebuah Lembar tabel, kerja, tabel. ya, tabel kegiatan. Nanti anak melaksanakan kegiatan itu di rumah. Nanti kalau misalkan iya, berarti nanti orang tuanya mencetak seperti itu. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan siswa sehingga kegiatan belajar itu bukan hanya melihat video, tidak hanya membaca buku, tidak hanya Nulis tok gitu nggak nulis, bisa tidak ya. hanya menjawab soal, namun kegiatan sehari-hari di Bener-bener rumah pun bisa langsung kita tuh. manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, Gitu. menarik sekali ya sudah. Itu tadi udah dari sarplasnya udah, kemudian dari strateginya udah, yang terakhir nih, kendala yang dialami oleh orang tua. Pasti kan Ustazah sering nih harus on 24 jam karena curhatan hati seorang ibu, seorang bunda gitu ya mungkin ya. Ustazah ini anaknya kok kayak gini, saya udah capek gini ya. Sering ya Ustazah? Sering. Dengerin curhatan kayak gitu. Terutama untuk orang tua yang keduanya bekerja, Oh, Ustazah. iya. Jadi kan tidak semua orang tua itu mampu untuk mendampingi anak secara optimal seluruhnya 24 jam di rumah kan. Apalagi terutama untuk ibu yang bekerja Memang juga. harus bekerja Iya, ya. bekerja, ibu bekerja. Akhirnya pembelajaran di rumah kan tidak bisa secara optimal karena anak-anak pada saat pagi, siang, sore kan Sore nggak bisa nggak belajar ketemu. nih. Iya, Nggak saat ada. masanya kan dibawa oleh orang Heeh. tuanya. Akhirnya tidak belajar, mungkin belajarnya setelah ibunya Malam, pulang. Nah, pada saat gitu. malam anak-anak sudah Udah capek, udah nggak mau belajar, maunya udah sudah nggak mood, Udah nggak sudah mood lagi, ngantuk, ya. sudah males gitu kan. Akhirnya tugas ataupun materi yang saya siapkan, yang ustadz sudah siapkan, akhirnya tidak bisa dipelajari pada hari itu. Nah, akhirnya harus bertumbuh di hari-hari berikutnya pada saat anak sudah mood. Padahal udah deadline Ustazah itu kadang-kadang ya. Itu Ustazah, awalnya itu kami mengira bahwa dengan adanya deadline yang singkat itu memacu anak-anak supaya Semangat gitu ya. kemudian tidak menumpuk-numpuk tugas Yeah. gitu loh, Ustazah. Namun ternyata memang ada kendala seperti itu yang orang tuanya tidak bisa mendampingi secara maksimal. Akhirnya dengan adanya kondisi seperti itu kami menyiapkan selang waktu yang lebih lama untuk pengerjaan. Deadline-nya berarti Betul. tambah, nggak cuma sehari, seminggu gitu Ustazah. Iya, memang seperti itu. Oh iya, Jadi, bener berarti. kadang memang anak-anak kan moodnya tidak terfokus Iya, ya Ustazah ya. kalau Kadang lagi mungkin- semangat banget Betul. kerjain semuanya pokoknya. Nah, itu. Kadang ada pernah Ustazah, misalkan anak-anak ya ada tugas misalkan dari saya ada beberapa tugas, memang tiga tugas, baik itu dari LK, baik itu dari soal-soal latihan, itu semuanya bisa dikerjakan dalam 1 hari. Namun ada juga yang benar-benar nggak mau 1 minggu tuh Iya, nggak mau kan, Mungkin kadang-kadang gitu. cerita Iya. dari orang tua katanya ya capek lah, ya nggak mood lah, tapi pada saat mood semuanya dikerjakan semua. Kerjakan. Jadi harus memang tenggang waktunya agak lebih lama gitu. Berarti itu udah ya Ustazah, kendala sekaligus solusinya juga sekalian. Iya. Oke, nah Ustazah, setahu saya kan kalau JS itu tuh kan terkenal dengan pembiasaan baiknya, seperti sholat 5 waktunya terpantau, sholat duhanya, kemudian sunah-sunah yang lainnya juga terpantau. Kalau ketika pembelajaran normal kan kita ketemu sama anaknya, jadi kita bisa langsung mengecek ya, oh anak ini 5 waktu sholatnya, sholat duhanya oke, puasanya oke, yang lainnya oke, hafalannya oke. Tapi ketika mereka 24 jam harus di rumah aja Ustazah, gimana sih Ustazah tetap pembiasaan baik itu tetap bisa terlaksana, tapi Ustazahnya mantaunya dari rumah nih, jadi nggak bisa ketemu langsung sama anak-anaknya. Gimana Ustazah? Nah, itu adalah salah satu kendala yang dialami oleh kami, terutama di SDIT ya. Nah, dari kendala itu kami menyiapkan sebuah strategi Ustazah. Strateginya apa Ustazah strateginya ini? adalah Masker lagi apa cuci tangan? Enggak Oh sih, beda. namanya mutaba'ah harian. Oh, mutaba'ah harian. Jadi di dalam mutaba'ah amalan harian itu ada sebuah panduan bagi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan pembelajaran sih, untuk Kegiatan harian gitu ya, pembiasaan baiknya. sudah dilakukan di sekolah, terutama yang kelas 2, kelas 3. Oh iya, berarti kebiasaan baik itu semuanya di situ Ustazah, 24 jam ya Ustazah ya? Sholatnya, ngajinya, hafalannya, belajarnya pun juga Berarti udah ada dalam tabel rapi di itu. situ ya? Ya, nah dengan cara mutaba'ah itu anak-anak bisa mengontrol diri, oh aku harus melakukan ini, pembiasaan ini harus aku laksanakan. Namun kami juga meminta bantuan nih kepada orang Iya, nggak bisa ya Ustazah kalau anak kelas sendiri ya. terutama anak kelas rendah. Iya. Karena saya kelas 2 harus benar-benar Iya, minta iya, bantuan kepada iya. orang tua supaya pembiasaan itu tetap terlaksana dengan baik. Intinya memperbanyak komunikasi dengan orang tua dan siswa tentunya, seperti itu Ustazah. Oke, itu untuk pembiasaan baiknya tetap terlaksana berarti ya Ustazah ya? Insya Allah. Walaupun dari rumah gitu ya, Berusaha walaupun semaksimal mungkin iya seperti itu, Ustazah, semaksimal pasti. mungkin terlaksana. Oke, Iya. nah Ustazah, ketika tadi kan saya dengar nih ada metode daring dan juga luring, tadi Ustazah sempat bahas itu. Kira-kira luring itu yang bagaimana sih Ustazah?
Ya, mungkin sedikit tadi ya saya ceritakan bahwa luring itu adalah kita Ke rumah Iya, anak-anak betul, ke rumah ya, anak-anak. secara kelompok ya tadi ya. Tapi itu tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Nah, di dalam kegiatan luring itu kami sampaikan materi-materi yang dianggap sulit bagi siswa. Jadi kami melakukan komunikasi dari pembelajaran daring yang sudah dilakukan, kesulitan apa sih yang kalian alami? Pelajaran yang mana Pelajaran sih mana yang sih belum sulit, mudeng gitu ya? bingung banget gitu kan. Nah, pada saat luring itu akhirnya kita melakukan diskusi, kemudian saya jelaskan kembali materinya supaya anak-anak bisa paham dengan cara itu. Insya Allah kita maksimalkan, semoga kompetensi dasar yang diajarkan bisa tercapai secara maksimal. Iya, melalui Seperti luring itu. Betul. Terus pembiasaan baiknya ketika luring gimana Ustaz ya? Nah, itu juga Oh, iya. manfaat dari kegiatan luring. Kita bisa melakukan pembinaan tentang pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan di rumah. Tadi dengan adanya mutobaah, nah itu sebagai alat Iya. alat untuk kita tahu Ini loh, siapa nih yang tidak melaksanakan pembiasaan nih, siapa yang melakukan pembiasaan dengan baik. Nah, saat pembelajaran luring seperti itu saja kami melakukan pembinaan. Jika memang sudah melaksanakan pembiasaan dengan baik secara rutin, kemudian benar-benar full sudah melaksanakan semuanya, kita berikan sebuah reward atau sebuah semangat kembali supaya tetap melanjutkan. Yang belum kita berikan pembinaan. Bisa cek ya Ustaz ya berarti bisa ya. tahu kan, Pas luring. kita melakukan pembinaan supaya mampu untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan baik itu. Oke. Kira-kira nih Ustaz hal unik apa sih yang Ustaz temukan saat luring kan? Anak-anak udah nggak sekolah nih, udah hampir 8 bulan lebih mungkin ya. Udah nggak ketemu sama teman-temannya, tiba-tiba boleh luring, boleh ketemu sama ustadznya, boleh ketemu sama teman-temannya. Nah, kira-kira apa sih Ustazah? Hal-hal menarik apa yang sudah temukan saat luring itu? Ini sangat menarik sih Ustazah. Kalau misalkan sebelum masa COVID ini ada, bertemu dengan teman itu sesuatu hal yang biasa. Iya biasa. Kan? Pagi aku berangkat sekolah, ya ketemu sama temankunya itu, sore pulang, pagi berangkat lagi. Ketemu lagi Ya, ketemu lagi sama itu lagi. Begitu sama ustazahnya. Iya, bosan. Ustazah bosan. Ada yang bener-bener bosan Iya. gitu ya. Pada saat COVID ini kan, pada saat awal-awal nih kan nggak ketemu kan dari mungkin mereka sudah merasa rindu dengan teman-temannya, rindu dengan ustazahnya. Pasti. Memang saya lihat seperti itu. Jadi dari hasil pengamatan ya ustazah, anak-anak itu benar-benar merasa senang banget ketemu sama banget ya. Iya, gembira mereka ya. Terbebas kayaknya tuh menghirup udara baru gitu ya. Iya, ya meskipun memang dibatasi tetap ya. Tidak bisa bermain secara secara bebas kayak dulu, bisa lari-larian, pelukan gitu kan. Nanti kalau misalkan main ini berbebas, namun ini tetap harus jaga jarak. Tapi saya lihat benar-benar ya bahagia terpancar gitu ya. Belajar juga berbeda Ustazah, seperti itu. Nah, hal unik lain itu jadi saya bisa tahu rumahnya anak ini tuh di sini toh, di daerah ini, di daerah yang silaturahmi juga Ustazah berarti. Iya, alhamdulillah ya Ustazah ya. Jadi tahu daerah sini ternyata kok menurut saya ada yang jauh di sana rumahnya gitu ya. Pokoknya touring-touring aja. Iya, touring-touring pokoknya Ustazah ya. Alhamdulillah ya, sahabat Mutiara dimanapun berada, ternyata bincang-bincang kali ini insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua seperti itu. Terima kasih banyak Ustazah Anissa yang sudah memberikan banyak sekali informasi tentang pembelajaran di tengah pandemi ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua ya, amin. Nah, closing statement nih dari Ustazah Anissa, monggo kira-kira apa untuk sahabat Mutiara? Siap. Untuk anak-anakku, baik itu kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Plus Mutiara Umat, Ustazah berpesan supaya tetap semangat belajar dari rumah, jangan pernah bosan meskipun pembelajaran belum dilakukan di sekolah. Pokoknya tetap semangat, harus tetap belajar di rumah, jangan sampai kendor. Kemudian untuk orang tua, mohon bimbingannya, mohon bantuannya Bapak Ibu, ayah bunda, supaya tetap mampu untuk mendampingi teman-teman saat belajar di rumah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ustazah Anissa atas waktunya. Demikian acara BBB bukan bincang biasa kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi sahabat Mutiara dimanapun Anda berada. Sekian dari kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's Play Podcast.